warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus salihat. Kembali kita melanjutkan kajian hadis-hadis tentang tauhid. Kita masuk bab yang ke-46. Babun ma warada fil khawfi. Bab tentang hadis-hadis yang terkait tentang rasa takut. Hadis yang ke-86. An Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat: Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil ayah. Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apa makna ayat berikut ini, yaitu walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Artinya kurang lebih sebagai berikut: dan mereka yang memberikan apa-apa yang mereka berikan, yakni mereka bersedekah, wa qulubuhum wajilah, dengan hati penuh rasa takut. Alias di antara tanda kesolehan dan kebaikan seseorang adalah mereka bersedekah dengan hati penuh rasa takut. Bersedekah, memberi, tapi diiringi dengan rasa kekhawatiran dan rasa takut. Qalat Aisyah: ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. Apakah ayat yang dimaksud adalah orang-orang yang minum khamr dan orang-orang yang mencuri, sehingga ketika ia bersedekah diliputi dengan rasa takut? Jadi Aisyah minta penafsiran. Dan untuk urusan Al-Quran, penafsirannya, jika bukan Al-Quran menafsirkan Al-Quran, maka Nabi atau hadis yang menafsirkan Al-Quran. Adapun menafsirkan Al-Quran dengan pendapat semata atau pikiran kita semata, maka ini amat terlarang, amat tercela. Jadi tidak halal, haram hukumnya kita membaca Al-Quran lalu kemudian kita menafsirkan datang dari kita sendiri. Al-Quran ada ayat-ayat yang muhkam dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ada ayat-ayat yang ketika kita membacanya kita bisa mendapatkan makna dan arti yang jelas. Ada ayat-ayat yang kita butuh penafsiran. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, untuk ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar bagi kita, disebabkan karena minimnya ilmu yang kita miliki, maka kita segera wajib merujuk pada kitab-kitab tafsir. Dan di antara kitab tafsir yang terbaik
ya, dari sekian kitab-kitab tafsir adalah tafsir Ibnu Katsir. Kalau ternyata kita mungkin masih kesulitan untuk mencernanya karena banyaknya pendapat-pendapat di dalam, maka kita bisa merujuk tafsir ringkas milik Syekh Sa'di, maka disebut sebagai tafsir As-Sa'di. Kita bisa membacanya. Alhamdulillah, jika kita belum bisa membaca naskah yang asli, kita bisa membaca yang terjemahnya. Tentu dari penerbit-penerbit yang terpercaya, dari penerjemah-penerjemah yang terpercaya. Lihatlah kaum muslimin, Aisyah radhiyallahu anha, dia adalah istri Nabi, sahabat yang mulia, pemilik ilmu yang banyak, juga masih menanyakan tentang beberapa perkara-perkara yang ada di dalam Al-Quran. Katanya, ya Rasulullah, mereka ini yang bersedekah, yang diliputi dengan rasa takut, apa mereka orang-orang yang biasa minum khamar, atau mereka biasa mencuri sehingga harus khawatir ketika bersedekah? Kata Nabi, la ya bint as-Siddiq, ya seperti itu wahai putrinya As-Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumun, mereka justru adalah orang-orang yang rajin berpuasa, wa yusallun wa yatasaddaqun, mereka juga rajin salat, mereka adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Wa hum yakhafuna alla tuqbala minhum, tetapi mereka adalah orang-orang yang khawatir jika amal-amal yang mereka lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, ulaika yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan-kebaikan, ya. Wa hum la sabiqun, dan mereka orang-orang yang telah dahulu memperoleh kebaikan atau memperoleh pahala tersebut. Jadi kaum muslimin, di sini Nabi SAW hendak memberitahukan kepada Aisyah dan juga memberitahukan kepada kita semua bahwa seorang mukmin yang sejati, orang mukmin yang sejati, orang soleh yang sejati, itu rasa takutnya hanya disebabkan dengan dua hal. Jadi ia tidak pernah takut pada sesuatu pun melainkan dua hal, pada dua kondisi. Yang pertama kaum muslimin adalah takut amalnya tidak diterima. Takut amalnya tidak diterima. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Yang kedua, seorang mukmin sejati itu takut jika hatinya kembali rusak setelah ia mendapatkan petunjuk dan hidayah. Itu yang paling dikhawatirkan. Setelah dia mendapatkan nikmatnya sunnah, bagaimana bersunnah dengan baik, dia khawatir jika sunnah atau hidayah ini hilang dari diri dia. Oleh karena itu dia selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan engkau menjadikan hati ini condong pada kebatilan, jangan jadikan hati ini condong pada kesesatan setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Jadi orang muslim itu selalu khawatir dengan dua hal ini, ya. Khawatir amal tidak diterima, khawatir hatinya condong kepada kesesatan setelah dia mendapatkan hidayah. Oleh karena itu kaum muslimin, Hasan Al-Basri berkata, orang-orang mukmin itu, ya, saat dia mengumpulkan amal, ada kekhawatiran jika amal-amal itu tidak diterima. Sementara orang-orang munafik, saat dia mengumpulkan keburukan, maka hati mereka tetap merasa aman dengan keburukan yang dia lakukan. Ini membedakan antara seorang mukmin dengan orang munafik. Mukmin melakukan amalan soleh, ia tidak terpedaya dengan hal tersebut. Bahkan sampai ada yang nekat berkata, kalau saya sudah misalnya puasa Arafah yang menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang, ya, maka saya tidak perlu lagi sholat 5 waktu.
Saya tidak perlu lagi melakukan sunnah-sunnah yang lain karena dosa-dosa saya sudah diampuni. Nah, ini orang ini terpedaya dengan amal soleh dia. Ya, dia tidak sadar bahwa amal-amal itu kaum muslimin tidak ada yang menjamin bahwa ia akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu selalu khawatirkan rasa kekhawatiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya setelah melakukan amalan-amalan fardu maka beliau segera beristighfar. Selesai sholat, beliau beristighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ketika beliau menutup majlis, beliau juga menutupnya dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika beliau berada di penghujung malam dari sholat malamnya, ketika sudah beliau di waktu sahur, maka beliau banyak meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, justru orang-orang yang ada dalam ketaatan, tekun dalam beribadah kepada Allah, maka dia harus banyak-banyak menghadirkan rasa takut dalam dirinya dengan kekhawatiran jangan-jangan amal yang diperbuat selama ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis berikutnya. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru ayyaqul. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa di antara doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi dari sekian daftar-daftar doa, yang paling banyak ya, dimohonkan oleh Nabi, yang dimohon oleh Nabi, ya musabbital qulub, ya musabbital qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai engkau zat yang mengukuhkan jiwa, wahai zat yang memantapkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, mantapkan atau kokohkan hatiku ada di atas agamamu. Riwayat yang populer kaum muslimin, dan beliau di sini penulis mengangkat riwayat yang tidak begitu populer. Riwayat yang populer, yang masyhur, yang ada dalam kitab-kitab yang sahih, yaitu ungkapan ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, maka tetapkan hatiku ini ada di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain, ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub, wahai sang pembolak-balik hati. Qultu ya Rasulullah, innaka tuksiru an tad'u bihadha ad-du'a fahal takhafu. Ya Rasulullah, aku melihatmu engkau terlalu sering memanjatkan doa seperti ini. Apakah engkau takut? Ya. Apakah engkau takut setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, mengangkat engkau sebagai seorang nabi, ya, keimanan yang seperti itu, masihkah engkau mengkhawatirkan keimananmu? Masihkah engkau mengkhawatirkan engkau akan terjatuh dalam kesesatan? Itu pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Apa jawab Nabi? Naam, ya betul ya Aisyah, betul. Wa ma yu'minuni, atau dalam riwayat yang lain, wa ma yu'minni, apa yang membuat aku tenang ya Aisyah? Wa qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Apa yang membuat aku khawatir ya Aisyah? Apa yang membuat aku tenang ya Aisyah? Sedang hati-hati seorang hamba itu ada di antara 2 jemari dari jemari Allah Subhanahu wa taala. Alias Allah Subhanahu wa taala bisa membolak-balikkannya. Kaum muslimin, di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud menyampaikan hadis Nabi tentang penciptaan manusia, bahwa manusia itu dikumpulkan di perut ibunya selama sekian hari, pada 40 hari dalam bentuk air mani, 40 hari seperti ini, 40 hari lalu kemudian diutuslah malaikat untuk ditiupkan ruh ke dalamnya, lalu dicatat beberapa catatan.
ya tentang ajalnya, bahagia atau tidak, dan seterusnya. Nah, di situ disebutkan bahwa ada di antara hamba-hamba Allah yang melakukan amalan-amalan ahli surga, sehingga antara diri dia dengan surga jaraknya tinggal sehasta. Namun kaum muslimin, takdir telah mendahului. Catatan takdir telah mendahului. Karena sebelum manusia dicipta, ya, bahkan sebelum diciptanya langit dan bumi, 50.000 tahun sebelum diciptanya langit dan bumi, maka manusia sudah dicatat takdir-takdirnya dan disimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Catatan manusia sudah dicatat. Ya, jadi kita ini beramal berdasarkan pena yang telah mengering, pena yang telah diangkat, lembaran telah mengering. Dalam arti apa? Kita ini beramal berdasarkan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaum muslimin sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak mengetahui catatan takdir kita. Dan untuk perkara-perkara gaib semacam takdir, kita hanya bisa menerimanya. Apa saja yang kita tidak bisa menafsirkan, ya, dengan akal kita, maka sikap kita kaum muslimin adalah menerima semua teks-teks hadis yang terkait dengan hal tersebut. Seperti ini kaum muslimin, bahwa hati kita ada di antara dua jemari Allah, ada di antara dua jari dari jemari Allah. Kita menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki jari, tetapi kita selalu berkata dan berkeyakinan bahwa jari Allah berbeda dengan jari manusia. Ya, dan ini adalah keyakinan ahli sunnah wal jamaah tanpa mentakwil, ya, tanpa harus memaknai dengan makna yang lain. Kita meyakini bahwa Allah memiliki jari, tapi jemari Allah berbeda dengan jari manusia. Kita meyakini bahwa Allah memiliki dua tangan, tetapi tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Kedua tangan Allah adalah tangan kanan, sementara tangan makhluk yang kiri ini adalah aib, adalah kekurangan. Jadi kaum muslimin, tidak boleh ada di antara kita yang merasa aman, merasa tenang bahwa hidayah yang sudah ada pada kita ini akan tetap, sudah pasti. Ya, jangan ada yang merasa demikian. Kaum muslimin, satu waktu ini juga bisa lenyap, bisa hilang dari kita jika kita tidak merawatnya dengan baik, jika kita tidak memintanya sebagaimana Nabi rutin memintanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka kaum muslimin tidak perlu heran kita kadang menyaksikan ada orang di awal-awal perjalanan ini, ya, begitu giat dalam menuntut ilmu, namun setelah berlalunya waktu sudah tidak pernah terlihat lagi di majelis ilmu. Ya. Ada orang terlihat masya Allah giat dan rajin menghadiri salat berjamaah, namun seiring waktu tidak terlihat lagi menghadiri salat berjamaah, bahkan ia meninggalkan salat. Ya. Ada kemungkinan kaum muslimin, ada kemungkinan orang-orang seperti ini jarang meminta dan memohon kepada Allah agar hatinya itu diberi keteguhan untuk selalu berada di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin, mencontohlah apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa dan selalu mengucapkan doa ini, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Baik. Kemudian kaum muslimin, hadis yang ketiga, an Aisyah radhiyallahu anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an dhahikan. Saya tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa terbahak-bahak. Saya tidak pernah melihat Nabi tertawa terbahak-bahak. Hatta ara minnu lahawati, hingga aku menyaksikan lahawat. Lahawat itu anak lidah. Ya, anak lidah yang ada sepotong daging yang ada di atas kerongkongan. Ya, biasanya orang kalau amandel itu yang dipotong dikit kalau tidak salah. Bahkan sebagian orang bilang orang bisa ngorok itu gara-gara
anak lidah itu, sehingga ada sebagian orang yang minta dioperasi ringan untuk memotong sedikit biar kalau tidur tidak mendengkur. Ya, kaum muslimin itu tidak perlu berlebihan seperti itu. Ya, solusinya kalau mendengkur ya tinggal masuk dalam kamar, tutup, ya selesai sudah. Tidak usah terlalu mencari cara untuk menghilangkan mendengkur itu. Nabi pun sendiri mendengkur tapi dengkurannya halus. Ketika beliau tidur mendengkur tapi dengkurannya halus. Adapun kita ini sudah. Ya jadi cari saja cara yang aman untuk itu. Ya. Apakah tidur dengan bantal yang agak tinggi sedikit lalu menghadap ke kanan, ya, menghadap ke kanan. Ya. Pun nanti kalau akhirnya sudah menghadap ke kanan lalu tidur terlentang kembali, itu sudah urusan yang lain. Adapun yang mengetahui saudaranya mendengkur, ya tidak perlu ditegur saudaranya. Ya, dengan mengatakan Anda itu kalau tidur keras sekali bla 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 bla, sehingga ketika dia mendapat ungkapan-ungkapan seperti itu dari kita, akhirnya saudara kita ini takut, khawatir tidur di samping kita. Ya. Baik. Dan kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi tertawa terbahak-bahak sebagaimana yang diperbuat oleh sebagian kita. Kalau tertawa, masya Allah, terbahak-bahak. Nabi jika tertawa, kata Aisyah, innama kana yatabassam. Yang diperbuat Nabi hanyalah tersenyum. Hanya senyum. Kalau ada yang lucu hanya senyum. Atau dekat ke senyum, mungkin agak sedikit lebih dari itu. Nabi pernah tertawa hingga terlihat gigi geraham beliau, ya, hingga terlihat gigi geraham beliau atau tampak gigi taringnya ketika beliau tertawa. Tapi kalau sampai memperlihatkan anak lidah, kalau anak lidah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukan hal tersebut. Ya, baik. Qalat wa kana idza ra'a ghaiman aw rihan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan hitam, awan pekat, aw rihan atau angin, ya, angin kencang, ya, jadi awan pekat pertanda mau hujan, atau ada angin yang juga pertanda mau hujan, urifa dzalika fi wajhi, maka tampak terlihat kekhawatiran di wajah beliau. Tampak kekhawatiran di wajah beliau. Itu tidak luput dari pantauan Aisyah radhiyallahu anha. Faqalat, ya Rasulullah, ara an-nasa idza ra'aul ghaima farihu. Saya melihat orang-orang, itu para sahabat, apabila melihat mendung, melihat awan hitam, awan pekat, jika mereka melihat itu, farihu, mereka bergembira, senang. Ya. Raja'a an yakuna fihi al-matar. Mereka berharap bahwa itu akan mendatangkan air atau akan turun hujan. Ya, apalagi petani ya. Ya, kalau sudah kering, ya, kemarau, ada mendung seperti itu, maka begitu bergembira. Sementara Nabi tidak seperti itu, malah terlihat kekhawatiran, kegelisahan di wajahnya. Wa araka idza ra'aitahu. Aku melihatmu ya Rasulullah, jika melihat awan hitam, jika melihat mendung, araftu fi wajhak araitu fi wajhika al-karaha. Aku melihat ada kekhawatiran di wajahmu. Subhanallah. Ini pantauan Aisyah. Nabi tidak pernah menyampaikan dan berkata, aku ini kalau mendung khawatir saya. Enggak. Tetapi Nabi SAW, ya, hanya menunjukkan sikap tersebut, dan itu terpantau oleh Aisyah. Maka Aisyah menanyakan hal tersebut. Apa jawab Nabi? Faqala ya Aisyah, ma yu'amminuni atau ma yu'ammini ma yu'minni. Apa yang membuatku tenang ya Aisyah? Ayyakuna fihi azabun, jika ternyata di balik awan tersebut, ya, jika ternyata awan itu mengandung azab.
qad udziba qaumun birrih. Pernah ada kaum diazab oleh Allah melalui angin, yaitu kaum Ad. Wa qad ra'a qaumul azab. Ada kaum yang sudah jelas-jelas menyaksikan itu adalah azab. Mereka berkata, hadza aridun mumtiruna. Ini adalah awan yang mengirimkan hujan. Sudah jelas-jelas ini sebenarnya musibah. Ini azab. Tapi orang-orang berkata itu awan yang datang membawa air hujan. Subhanallah. Oleh karena itu kaum muslimin, kita tidak boleh merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ada dalam kehidupan yang mewah. Semua fasilitas-fasilitas dunia ini kita dapatkan dengan mudah, alhamdulillah. Namun kaum muslimin kadang terpedaya dengan itu. Ya. Dia masuk dalam kategori istidraj. Dia menikmati kenikmatan dunia, tetapi dia lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada hukuman yang terberat kaum muslimin selain dari hukuman ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita lupa kepadanya. Ketika kita lupa atau malas melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Ini hukuman yang terberat kaum muslimin. Karena sebagian orang bilang si fulan tidak berjamaah, si fulan tidak salat malah, si fulan gemar hadir pada perayaan-perayaan kebatilan, si fulan tidak soleh-soleh amat. Tetapi kenapa dia mendapatkan kenikmatan dunia? Kenapa tidak dihukum? Ya, kata ulama, sebenarnya dia sudah dihukum. Ketika ia sudah menjauh dari Allah, maka itu adalah hukuman yang terberat baginya. Oleh karena itu hendaklah kita introspeksi diri atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Lihat, ada kaum yang di depan dia itu azab sebenarnya, siksa, tetapi mereka berkata, ini awan akan menurunkan hujan kepada kita. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, di sini tampak bahwa Nabi bukan mengkhawatirkan diri Nabi. Ya, kalau azab itu datang, Nabi tentu selamat dengan keimanannya. Tetapi Nabi SAW mengkhawatirkan umatnya. Jika ternyata ini azab turun, maka ini membahayakan sebagian umatnya dari pelaku-pelaku kemaksiatan. Sementara Nabi SAW turun untuk menyelamatkan umatnya dari bencana-bencana seperti ini. Baik, jadi intinya poinnya, jangan selalu merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamna anna ahadukum haibatan nas ay yaqula fi haqqin idza ra'ah aw syahida aw sami'a. Jangan sampai ada di antara kalian, kata Nabi, jangan sampai ada orang di antara kalian yang merasa sungkan, merasa segan kepada orang lain. Mungkin disebabkan karena kewibawaan dia yang begitu besar, atau disebabkan karena dia memiliki kekuatan, atau disebabkan karena mungkin keilmuan yang dia miliki, sehingga kita tidak berkata kebenaran kepadanya jika melihat sesuatu kemungkaran dari diri dia, atau menyaksikannya, atau mendengarnya. Ya, kata Nabi, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian tidak menyampaikan kebenaran kepada orang lain, tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, apakah yang kita saksikan sendiri dengan kedua mata kita, atau kita mendengarnya sendiri, ya, bukan cuma qil wa qal, tetapi melihatnya, menyaksikannya, mendengarnya. Ingat kaum muslimin, melihat, menyaksikannya dan mendengarnya, bukan cuma kabar-kabar burung, mendengar langsung pada pelakunya. Jangan sampai karena kewibawaan seseorang, karena rasa sungkan, kita tidak menyampaikan kebenaran itu terhadapnya. Bahkan kaum muslimin,
Ketika kita tidak menyampaikannya, maka kita ini termasuk menipu saudara kita sendiri. Ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Kami berkata, ya Rasulullah, bagaimana agama itu nasihat? Dan untuk siapa nasihat itu? Nabi menyebutkan untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, kepada pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimat. Cinta yang sejati itu kaum muslimin adalah ketika dibangun atas dasar karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Dan tahukah Anda apa itu mencintai karena Allah, membenci karena Allah? Salah satu di antara tandanya kaum muslimin adalah kita mau menasihati saudara kita apabila ia tergelincir atau terjatuh dalam kesalahan. Jika kita mendiamkan kesalahan yang mereka perbuat, kita belum lagi mencintai saudara kita. Hadis yang terakhir. An rajulin min ahli Madinah. Seorang laki-laki dari ahli Madinah, penduduk Madinah bercerita. Kataba Muawiyatu ila Aisyah ummul mukminin. Muawiyah, gubernur Syam, bahkan pada akhirnya menjadi seorang raja, dan dia adalah raja pertama dalam Islam, dan dia adalah raja yang paling adil dari semua raja-raja yang pernah ada, yaitu Muawiyah. Pernah menulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, an uktubi ilayya kitaban tusini fihi. Ya Aisyah, tolong tulis surat untukku yang di dalamnya ada wasiat, ada pesan untukku. La tuksiri alayya. Harap, tapi mohon jangan terlalu panjang-panjang, jangan terlalu banyak. Ya. Dan memang kaum muslimin sejatinya nasihat-nasihat, pesan-pesan itu adalah ringkas namun padat makna, tidak bertele-tele. Fakatabat Aisyatu ila Muawiyah, dan Aisyah pun menulis surat kepada Muawiyah. Salamun alaika. Assalamu alaikum. Amma ba'du. Adapun setelah itu, kaum muslimin, ini diantara salah satu cara menulis surat. Jika kita memperhatikan dan mengamati secara baik kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari, di sana ada bab tentang tata cara menulis surat. Dan kami ringkaskan sebagai berikut, bahwa para sahabat ketika menulis surat, dan mereka mengambil ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memulai menulis surat dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim, bukan salam, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di bawah Bismillah itu, ya, di bawah Bismillah itu tulisan yang ditujukan kepada orang yang hendak kita kirimkan surat. Ya. Contoh, kepada hamba Allah Amirul Mukminin Muawiyah, ya, Muawiyah radhiyallahu anhu. Jadi kepada siapa surat itu dituju? Setelah itu kaum muslimin tulis nama si penulis surat dari, ya, dari hamba Allah, ya, dari hamba Allah si fulan. Ya. Adapun Nabi ketika menulis surat ini, karena kedudukan Nabi yang tinggi, beliau menulis dari Muhammad bin Abdullah Rasulullah kepada pembesar Romawi. Ya, tetapi para sahabat ketika berkirim surat kepada penguasa itu dibalik. Ya. Yang dituju dulu disebut namanya, apalagi dia seorang pemimpin, baru kemudian nama di bawah. Baru setelah itu kaum muslimin tulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah itu pujilah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tulis surat pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tulislah amma ba'du. Ya, amma ba'du. Amma ba'du ini tidak lepas dari tulisan-tulisan mereka, bahkan dari ucapan-ucapan mereka. Perpindahan dari satu kalimat ke kalimat berikutnya, dari tema lain ke tema yang baru. Amma ba'du. Setelah itu
sampaikan apa yang menjadi maksud dan tujuan Anda. Setelah itu, kalau pakai sekretaris, tulis siapa penulisnya. Setelah itu di akhirnya menggunakan tanggal. Ya, gunakan tanggal. Nah, begitu kaidah-kaidah penulisan surat. Ya, jadi umumnya bahkan semuanya itu menggunakan kalimat bismillah di awal surat. Bahkan Imam Bukhari membuat bab khusus, bab bismillah di penghujung surat. Ya, bismillah di penghujung surat. Ya, baik. Amma ba'du, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas kafahullahu mu'natan nas." Barang siapa yang mencari ridha Allah, meskipun harus melewati amarah, kemurkaan, ketidaksukaan manusia, kafahullahu mu'natan nas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut dari gangguan-gangguan manusia, menjaga manusia tersebut dari kebencian-kebencian manusia, dan menjadikan di suatu waktu orang-orang itu akan ridho kepadanya. Ini poin pertama. Barang siapa yang mencari ridho Allah, sekalipun membuat orang-orang murka, membuat orang-orang tidak suka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga hamba ini dari hal-hal yang buruk dari orang lain. Baik. Waman iltamasa ridwan nas, barang siapa yang mencari ridha manusia, bisakhatillah, ya, dengan jalan atau melalui kemurkaan Allah, wakkalahullahu ilan nas, maka Allah Subhanahu wa taala memasrahkan orang tersebut kepada manusia. Allah akan memasrahkan, dalam arti Allah tidak akan mengetahui urusan-urusan hamba ini. Allah serahkan urusan-urusan hamba ini kepada orang lain. Ya. Wassalamu alayka, dan assalamu alaikum. Tutup lagi dengan salam. Ustaz lupa tadi. Jadi ketika mau menutup surat, salam lagi. Jadi di pertengahan tulis salam, tutup surat dengan salam. Nah, kaum muslimin, ini menarik. Adalah ketika kita, masya Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal sunnah ini. Lalu kemudian ketika kita mulai mempelajari sunnah, ya, pada realitasnya banyak amalan-amalan kita bertentangan dengan sunnah. Kemudian kita punya tekad untuk berubah. Alhamdulillah. Ya, apalagi membaca hadis-hadis seperti ini. Ya, contoh sederhana, bahwa Nabi bersabda, ditusuk kepala seseorang di antara kalian dengan besi panas, itu lebih baik daripada menyentuhkan tangannya kepada wanita yang tidak halal baginya. Jelas? Alias berjabat tangan dengan wanita. Anda adalah seorang yang di tempat atau di lingkungan Anda sebagai orang yang masya Allah pandai bergaul, ya. Kemudian Anda juga mungkin seorang atasan, ya, dan lain sebagainya. Di mana kebiasaan Anda sebelum mengenal sunnah tidak menolak setiap uluran tangan, setiap tangan yang terulur, baik gadis ataupun janda, baik yang tua ataupun yang muda, baik laki ataupun perempuan, semua diterima, semua diterima. Pas ketika membaca hadis Nabi, ya, Nabi SAW tidak pernah menyentuh tangan wanita sekalipun itu waktu mengambil baiat mereka. Ya. Yang kedua, ditusuk kepala seorang di antara kalian dengan besi panas lebih baik daripada dia menyentuhkan tangannya kepada wanita yang tidak halal. Ini sudah mulai berkecamuk di hatinya. Ya, apa tadi? Saya ini kepala desa, saya ini kepala RW, RT, saya ini atasan. Lah kalau ngamalkan hadis ini, nanti apa kata orang? Ya. Nanti apa kata warga? Nanti saya dituduh Wahabi lah, dituduh Salafi atau dituduh hal-hal yang lain. Ini mengkhawatirkan. Oleh karena itu kaum muslimin, Anda diuji dengan hadis ini. Anda diuji dengan hadis ini. Barang siapa yang mencari ridha Allah, ya, sekalipun itu tidak disukai oleh manusia, maka Allah akan menjaga dia dari keburukan-keburukan manusia tersebut. Ya sudah, insyaallah keluar dari rumah, ya,
Siapapun wanita yang mengulurkan tangannya, saya tolak. Siapapun, mau istri, mau ini, berarti salah paham. Ini hanya berlaku kepada yang tidak halal bagi dia, yaitu non mahram. Ya, saya tidak akan menyambut tangannya. Tidak ada alasan. Ya, kan ada orang, oh maaf saya lagi ada wudhu, jadi saya tidak bisa berjabat tangan. Enggak, jangan gunakan alasan itu. Bilang saja, oh maaf, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Mungkin hari ini Anda akan dirasani oleh orang-orang, hari itu dirasani orang-orang. Ya. Tapi bagus. Orang akan berbicara dari satu ke tempat yang lain, dari orang ke orang, dari tempat ke tempat. Ya. Menyebar bahwa si fulan tidak mau berjabat tangan lagi. Hari ini, besok, lusa atau satu pekan, orang-orang mungkin akan membenci Anda. Tetapi ketahuilah, setelah itu insya Allah, ketika Anda sudah terbiasa dengan itu, maka manusia-manusia akan melupakan apa yang mereka lakukan terhadap Anda. Kenapa? Karena Allah telah menjaga Anda dari keburukan tersebut. Ya. Diundang misalnya untuk makan-makan kematian, kita harus sama tahu bahwa hadis melarang kita berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan makanan dari ahlul mayyit. Tidak boleh. Ini ada undangan khusus. Ya. Maka kaum muslimin, demi untuk mendapatkan keridhaan Allah, Anda bisa menolaknya, baik secara langsung atau tidak secara langsung. Bisa saja Anda mengatakan bahwa maaf saya tidak bisa datang, maaf ini. Ini mencari ridha Allah, walaupun sak kampung tidak suka, walaupun satu kampung benci. Tetapi kaum muslimin, sebaliknya, siapa yang mencari ridha manusia, sekalipun mendatangkan murka Allah, wal-iyadzubillah, ini sering terjadi. Ya. Ada orang mau meminang, ya, minang seorang gadis. Kebetulan pemuda ini berkeyakinan bahwa jenggot itu wajib. Dia mau minang. Kata calon mertuanya, bagaimana saya mau menerima model Anda ini? Apa nanti kata orang-orang? Punya menantu model kayak sampean ini. Ya. Potong jenggotnya kalau ingin dapatkan anak saya. Kaum muslimin, ada sebagian pemuda akhirnya, ya sudah wis, daripada nggak dapat anaknya, tak potong aja misalnya. Dipotong habis. Berarti orang ini mencari ridha manusia, ya, sekalipun ini mendatangkan murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Karena pelakunya dia. Ya, maka jika sampai ini terjadi, wakkalallahu ilan nas, maka Allah Subhanahu wa taala memasrahkan orang ini kepada orang yang dia cari ridhonya itu. Alias Allah tidak akan mengurusi orang seperti ini. Ya, dan assalamualaikum kata Aisyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Anda bisa melihat hadis ini di dalam silsilah hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Demikian kaum muslimin, sekarang mari kita pikir-pikir. Ada berapa amalan kita dari amalan-amalan yang semestinya tidak boleh kita lakukan, tetapi kita melakukannya karena pertimbangan manusia. Coba renung-renungkan. Berapa banyak amal tersebut yang sudah kita lakukan. Ya. Baik. Alhamdulillah, dengan berakhirnya hadis ini, maka berakhir pula kajian kita. Jika ada pertanyaan, maka kami persilakan untuk bertanya. Terkait sedekah tadi satu yang menghadirkan rasa takut. Ayo baik. Kita dalam beribadah ini kan kita bisa menghadirkan rasa khauf, takut, rasa wajah dan mahabbah. Ya. Nah, kadang misal dalam implementasinya, ketika misalkan kita sedekah sepeser pun, walaupun itu kan dibangun dengan rasa semoga amal ini bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Nah, rasa itu dominan. Tapi terkadang juga ini ibadah kita yang lalu itu
belum tentu diterima juga dominan juga Ustaz. Nah, bagaimana mengukurnya Ustaz? Karena terkadang kita tahu bahwa sifat-sifat orang Khawarij yang banyak lebih dominan rasa takutnya, kemudian murjiah yang lebih dominan rasa harapnya, kewajibannya. Itu kadang juga hadir Ustaz. Ini jangan-jangan gimana ya? Perasaan seperti ini masih terpukul atau tidak Ustaz? Bagaimana caranya kita menghilangkan pemikiran seperti ini supaya kita tetap beramal itu dengan 3 hal tersebut. Walaupun menghadirkannya secara bersamaan, kadang ada satu hal yang lebih dominan dan satu hal yang mungkin tidak dominan, tergantung situasinya pada saat itu. Di antara salah seorang sahabat pernah bersedekah, lalu pelayannya atau anaknya berkata, "Ayah, semoga amal yang diterima." Kata sang ayah, "Seandainya aku tahu bahwa amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang lebih baik bagiku melainkan kematian setelah itu." Kenapa? Karena Allah berfirman, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Alias kalau tahu kita bahwa amal itu diterima, berarti status kita ya sudah aman. Status kita adalah orang yang bertakwa. Karena disebutkan dalam ayat, Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa. Berarti kalau diterima, berarti kita ini sudah alhamdulillah sebagai orang yang bertakwa. Tetapi kaum muslimin, kita semua tidak tahu apakah amal ini diterima atau tidak. Tetapi kaum muslimin beramal dengan berharap seperti yang disebutkan oleh penanya, ya, hadirnya perasaan bahwa dengan beramal ini mudah-mudahan saya terselamatkan dari bala, musibah dan mara bahaya. Jika kita beramal dengan dorongan-dorongan seperti ini tidak menghilangkan rasa takut dan rasa harap. Kenapa? Karena Nabi SAW di banyak kesempatan yang menyebutkan bersedekahlah walaupun itu separuh butir korma, ya, walau bisik kita merotin, bersedekahlah karena sesungguhnya sedekah-sedekah itu menyelamatkan diri dari api neraka. Kata Nabi, ittaqun nar, takutlah kalian dari api neraka. Hindari dirimu dari api neraka. Hindari dirimu dari api neraka walaupun bersedekah dengan separuh butir korma. Ya, apa nilainya kaum muslimin separuh butir korma untuk disedekahkan? Nah, ketika kita bersedekah lalu hadir perasaan-perasaan seperti ini bukan perasaan yang salah. Bukan perasaan yang salah. Tetapi kaum muslimin, perasaan yang salah adalah ketika kita mengatakan bahwa ini adalah amalan-amalan insyaallah diterima. Lebih dominan perasaan-perasaan bahwa amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak boleh. Tetapi orang beriman yang sejati adalah selalu menghadirkan rasa tersebut. Ada kekhawatiran ini tidak diterima. Dia memasukkan perasaan tersebut. Bahkan kalau bisa lebih dominan rasa khawatir tidak diterima. Lebih dominan, itu lebih didominankan. Sebab ketika perasaan itu lebih dominan, maka ini tidak akan membuat kita berhenti beramal hanya sampai di situ. Ya, tetapi juga kaum muslimin tidak juga sampai rasa pengharapan itu hilang. Bahkan kalau bisa selalu berimbang antara rasa harap dan rasa cemas. Berharap-harap, cemas. Nah, intinya apa yang hendak kita katakan bahwa Anda beramal, rasakan, hadirkan rasa cemas, rasa kekhawatiran, rasa takut kalau amal itu tidak diterima. Tetapi bahwa ketika Anda melakukan itu ada dorongan, ada motivasi bahwa biar terselamatkan dari dari neraka, maka motivasi seperti ini hanyalah pelengkap. Ya, sebab dengan adanya motivasi itu yang mendorong amal. Tetapi ketika sudah beramal, jangan memastikan bahwa hal ini benar-benar sudah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, ungkapan sebagian orang bahwa janganlah beramal karena takut dengan api neraka atau karena mengharapkan surga, jangan beramal seperti itu. Itu kayak pegawai berinteraksi dengan atasannya. Ya, pegawai berinteraksi dengan atasan. Tetapi beribadahlah semata-mata karena Allah. Ungkapan ini juga tidak tepat, tidak terarah. Karena Nabi Ibrahim pun berdoa, Allahumma ja'alni min warasatil jannah. Ya Allah, jadikan aku sebagai pewaris surga. Nabi bersabda, apabila kalian berdoa kepada Allah, minta surga Firdaus. Karena sesungguhnya dia adalah surga pertengahan sekaligus surga yang paling
paling tertinggi. Alias motivasi amal, ya. Jadi takut dari api neraka, ingin masuk surga, itu motivasi amal. Motivasi amal. Itu diperkenankan selagi dalil-dalilnya ada. Ya. Namun di saat kita sudah melakukan amal tersebut, hadirkan rasa kecemasan, rasa khawatir kalau amalan ini belum bisa menyelamatkan aku dari neraka dan belum bisa memasukkan aku ke dalam surga. Nah, demikian insyaallah tahapan-tahapannya. Ya. Ya. Ada juga ya masalah safar seorang perempuan, Ustaz. Ya. Batasan safar seorang perempuan yang diridhoi Allah seperti apa? Misalnya sekarang sering banyak misalnya ibu pengajian berkumpul, kemudian dia safar ke tempat lain yang bersama-sama, itu tanpa mahram, itu hukumnya gimana? Kemudian batasnya itu sampai di mana, Ustaz? Yang disyariatkan sudah apa? Apakah hanya karena tidak mengingat misalnya atau bagaimana, Ustaz? Penanya bertanya tentang jarak safar yang diridhoi oleh Allah. Kami juga tidak tahu ini permasalahan fikih. Ya, kami berharap jawaban ini berkesesuaian dengan kebenaran. Bahwa wanita yang disebut dengan jarak safar adalah jarak di mana wanita ini diperkenankan untuk meringkas sholatnya. Itu yang disebut dengan safar. Oleh karena itu banyak hadis atau beberapa hadis yang menyinggung tentang persoalan ini. Nabi bersabda, tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan 3 hari 3 malam tanpa safar, tanpa mahram. Dalam riwayat yang lain, tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan 2 hari 2 malam tanpa mahram. Dalam riwayat yang lain, tidak halal bagi seorang wanita melakukan perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Dalam riwayat yang lain, tidak halal bagi seorang wanita safar tanpa mahram. Yang ini diikat dengan waktu 3 hari, ini 2 hari, ini 1 hari. Ya. Yang ini tidak diikat berapa hari. Ya, lepas mutlak. Nah, kaum muslimin, selagi wanita itu diperkenankan untuk meringkas salat pada jarak tertentu, maka dia sudah masuk dalam kategori safar. Hanya saja kaum muslimin, jika kita memeriksa di kitab-kitab para ulama, mereka berbeda pendapat tentang jarak safar. Mengingat tidak ada hadis, perhatikan, tidak ada hadis yang secara jelas tegas mengatakan bahwa orang apabila sudah mencapai jarak sekian dia meringkas salat. Itu tidak ada hadis seperti itu. Sehingga ulama berbeda pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan jaraknya 80 km, bersandar pada asar Ibnu Abbas dan sebagainya. Tetapi semua hadis-hadis seperti ini tidak ada yang sahih. Ya, yang mengatur dan membatasi jarak tidak ada yang sahih. Begitu juga sebagian ulama, termasuk di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau bersandar kepada urf, kebiasaan masyarakat. Urfnya. Jadi kebiasaan masyarakat kalau berjalan ke sini sampai ke sana itu safar atau tidak. Ya. Umumnya masyarakat menganggap safar atau tidak. Maksudnya kaum muslimin, urf itu seseorang datang ke rumah kita lalu bertanya, "Bapak ada?" "Waduh, Bapak sudah pergi." Ya, ketiga suaminya misalnya pergi ke Lumajang, Jember Lumajang. Ngomongnya gitu. Tapi ketiga, "Oh, saya Pak ada di pasar." "Oh, ada lagi beli burung." "Oh, ada lagi beli ini," misalnya. Berarti secara urf bahwa ini tidak safar. Ya, atau bisa dilihat dari tampilan dia. Pakai helm, pakai jaket lengkap, SIM STNK-nya, ya. Pakai jaket dikancingkan lengkap, pakai masker, wah ini safar ini. Ya. Adapun hanya ya tidak pakai helm, yang tidak taat aturan, tidak pakai helm, dekat kanan kiri, maka kaum muslimin ini bukan safar. Ini pun sebenarnya masih membingungkan. Sebagian masyarakat nanti bilang safar, ini bukan safar. Ya kayak kami misalnya di Wuluan, tinggal di Wuluan. Datang ke Jember sebagai masyarakat, Jember itu terlalu jauh. Bagian tidak terbiasa datang ke Jember. Tapi sebagian yang sudah biasa bolak-balik kayak Ustadz ini, bolak-balik Jember itu amat dekat. Nah, terus apa yang jadi patokan? Kaum muslimin. Satu-satunya hadis yang berbicara tentang ini adalah dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, bahwa Nabi SAW meringkas salatnya pada jarak 3 mil
atau 3 farsah. Ada keraguan perawi. Nabi meringkas sholatnya. Ini yang paling sahih terkait dengan jarak. Nabi meringkas sholatnya pada jarak 3 mil atau 3 farsah. 1 mil itu, 1 mil adalah ketika saya berdiri di satu tempat, lalu ada orang lain di tempat yang berbeda. Kemudian saya tidak mengetahui secara jelas orang itu laki atau perempuan, atau dia menghadap saya atau membelakangi saya. Itu 1 mil. 1 mil. Ya, orang-orang mengukur ya kira-kira 1,5 kilo. 1,5 kilo atau lebih lah. 1,5 kilo. Berarti kalau 3 mil ya berapa? 4,5 5 kilo sudah bisa diringkas. Ya. Tetapi perawi ragu, dia mengatakan atau 3 farsah. Farsah ini lebih jauh lagi. 1 farsah seukuran 3 mil. Ya 3 mil atau lebih. Intinya kalau ulama-ulama modern menghitung 3 farsah itu seukuran 22, sekian. Tidak sampai 25 kilo. Tidak sampai 25 kilo. Dan terbukti bahwa Nabi ketiga datang ke Bir Ali, dari Madinah ke Bir Ali, ya ke Zul Hulaifah. Kalau Bir Ali kata sebagian ulama, Bir Ali itu penamaan dari orang Syiah, sumurnya Ali. Padahal zaman dulu tidak namanya Bir Ali, namanya Zul Hulaifah. Ya. Nabi di Zul Hulaifah, di Bir Ali itu sudah meringkas sholat. Dan jaraknya ya kurang lebih hampir 20 kiloan. Jaraknya hampir 20 kilo. Kita katakan mungkin kendaraan waktu itu teramat sederhana kaum muslimin. Kuda itu kalau dipacu mungkin tidak jauh beda dengan apa? Dengan sepeda motor yang kita kenai. Lebih cepat daripada sepeda kalau kuda itu dipacu. Atau naik onta. Tetapi jarak seperti itu Nabi sudah meringkasnya. Dan tampaknya jika memperhatikan teks-teks ada yang lebih kuat. Ada yang mengatakan bahwa nanti terpisah dari perkampungan baru bisa ini. Ada ini, tapi semua itu kaum muslimin semua itu terbantahkan dengan hadis yang kami sebutkan bahwa Nabi meringkas sholat dalam jarak 3 mil. Dan ada sebagian ulama betul-betul hanya mengambil 3 mil. Lebih sudah sekitar 5 kilo sudah meringkas sholat. Ya. Ya, tetapi kita mengambil jarak aman karena hadisnya mengatakan atau 3 farsah. Kalau saya mengambil 3 mil berarti belum tercakup pada 3 farsah. Kalau saya ambil 3 farsah berarti 3 mil sudah termasuk di dalamnya. Nah, oleh karena itu, jika mau yang menerapkan hadis ini, maka sang penanya ketika bertanya, wanita boleh enggak pergi menghadiri kajian-kajian dengan jarak yang melebihi jarak 20 km lebih, atau sebutlah jarak 50 kilo, ya, misalnya dari sini ke Banyuwangi, ada kajian akbar misalnya, kajian akbar, ya, ibu-ibu mengumpulkan kawan-kawannya lalu berangkat bareng-bareng. Ini boleh apa tidak? Tidak boleh. Ya. Karena mahram itu adalah orang yang kita tidak boleh menikahinya selama-lamanya. Adapun kumpulan wanita ini bukan mahram. Ya. Walaupun mungkin ada dari Arab Saudi misalnya, ya, bahwa sekarang wanita tidak harus pakai mahram. Walaupun Arab Saudi mengeluarkan keputusan seperti itu, misalnya. Nah, sekali lagi kita tidak berhujjah dengan negara. Kita tidak berhujjah dengan orang, tetapi kita berhujjah dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kaum muslimin, Imam Syafi'i hanya membolehkan memberikan keringanan kalau memang ia adalah perjalanan haji. Boleh berjalan bersama wanita yang terpercaya, bersama rombongan itu untuk perjalanan haji. Adapun selain itu kayak umroh dan lain sebagainya tidak diperbolehkan. Lalu bagaimana menurut Anda perjalanan selain itu? Untuk menghadiri majelis ilmu, ya, atau untuk hanya sekedar ingin berkunjung kepada kerabat dengan jarak yang sejauh itu. Oleh karena itu, ingatkan kepada istri, kalau untuk di dalam kota, jaraknya hanya 5 kilo, 10 kilo, ya sudah nggak apa-apa kalau aman. Tapi kalau lebih daripada itu, ya sudah 20 kilo lebih, misalnya ke Tanggul, kalau tidak salah ya, ke arah Tanggul atau ke arah Lumajang, maka katakan, bahwa hanya ada 2 pilihan, ya, kamu pergi bersama saya atau tidak pergi tanpa saya. Seperti itu. Demikian kaum muslimin tentang ukuran aturan jarak. Ya. Permasalahan kata amabadu. Tentang Kata amabadu. Ya, amma ba'du, ya. Ya. Itu dalam satu kitabnya dalam Syarhul Mufti pendapat Syekh Imam Husaini. Ya. Itu kan menegaskan untuk peralihan dari kalimat satu ke kalimat lain. Ya. Untuk penegasan aja.
Ya betul. Tapi dalam kita disebutkan pertama kali kata amma ba'du itu disebutkan oleh Nabi Daud. Ya. Ya. Nah itu apakah dalam teks penggunaan kata amma ba'du apa hanya cukup di kata-kata khutbah, ceramah, atau masalah sunnah saja? Ya. Yang pertama saja. Baik. Yang kedua, yaitu permasalahan urf, suatu kata atau kalimat yang sering digunakan oleh daerah tertentu. Ya. Nah sekarang yang menjadi viral kata-kata ahad, hari ahad. Oh ya, baik. Hari ahad itu kan aturnya orang Arab aja, Ustaz. Ya. Orang Indonesia kan minggu. Ayo. Apakah yang direntangkan sehingga dikatakan uruf apa itu masalah hadis sunnah? Baik. Apakah dari situ, Ustaz? Ya, baik. Sehingga tidak saling mencela dan mencaci. Ya, baik. Surah. Ya, baik. Kaum muslimin, tentang siapakah yang pertama kali mengucapkan kalimat amma ba'du? Ada riwayat yang menyebutkan bahwa yang pertama kali adalah Nabi Daud. Tetapi tidak ada sumber yang otentik, yang asli, sanad yang asli yang menyebutkan bahwa Nabi Daud yang pertama kali menyebutkannya. Ya, ada riwayat seperti itu tapi riwayatnya tidak sahih. Baik. Tentang amma ba'du ini bisa diletakkan pada penulisan dan pada ucapan. Karena Nabi ketika berkhutbah beliau juga selalu mengucapkan kalimat amma ba'du setelah memuji menyanjung Allah dan hendak masuk pada tema. Jadi amma ba'du. Begitu juga dalam penulisan para sahabat ketika menulis surat, bahkan Nabi ketika menulis surat kepada Raja Romawi beliau menulis kalimat amma ba'du. Sampai ulama mengatakan menulis kalimat amma ba'du adalah mustahab, adalah yang dianjurkan. Ya, adalah hal yang dianjurkan. Ya, baik. Kemudian tentang masalah urf, seperti yang kita ketahui bersama bahwa terkadang urf ini bisa menjadi hukum bagi suatu masyarakat. Ya, selagi tidak menyelisih syariat. Semisal al-adatu dalam kaidah al-adatu muhakkamah. Adat, kebiasaan, urf itu bisa menjadi hukum. Ya, semisal kalau di satu kampung bersumpah demi Allah nggak mau makan daging, ternyata kelihatan besoknya lagi bakar-bakar ikan. Makan ikan. Ditanya, "Loh, sampean bersumpah nggak makan daging? Loh, kok malah makan ikan?" Kata dia, "Oh, ini bukan daging, ini ikan." Berarti di masyarakat ikan itu bukan daging. Yang dimaksud daging oleh mereka daging sapi, daging kambing, iwa ayam. Ya, iwa sapi, iwa ayam, iwa ikan. Iwa ayam. Artinya bahwa kalau kebiasaan masyarakat seperti itu, ikan tidak termasuk bagian daripada daging, dan dia bersumpah demi Allah saya tidak mau makan daging, berarti hukum ini berlaku. Hukum ini berlaku. Undangan. Ini ketika orang bawa amplop, lalu kemudian mereka punya acara, kita bawa amplop sebagai balasan, ini utang atau bukan? Ya. Sebagian kaum tidak menganggapnya utang, tapi sebagian kaum yang lain menganggap itu sebagai utang. Semisal di satu wilayah, ya, itu dipanggil malah kalau enggak ini, si fulan, gulanya belum datang, terigunya belum. Kami tanya, "Loh, kenapa Mas diundang?" Ini memang harus karena dia juga pernah memberi. Sekarang kita kembali pada tata bahasa, ucapan, kalimat-kalimat. Kaum muslimin, Nabi SAW, jika ada kalimat-kalimat, ada berapa kalimat-kalimat, ya, ada kalimat-kalimat yang istilahnya harus terucap, maka beliau memilih kalimat yang paling ringan konsekuensinya. Ya, ringan konsekuensinya. Nah, sekarang tentang hari-hari dalam Islam. Sebenarnya dalam hadis-hadis ada juga penyebutan hari Senin. Allah menciptakan ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Ahad, hari Sabtu. Ya, ada penyebutannya di dalam hadis-hadis. Ya. Nah, kemudian di dalam masyarakat ada penyebutan kata minggu. Ya, kata minggu. Kita tidak tahu apakah betul kata sebagian orang bahwa minggu ini adalah pergi ke gereja. Kita tidak tahu itu betul apa tidak sejarahnya. Ya. Kalau seandainya memang itu betul dan masyarakat mengetahui betul istilah itu bahwa makna minggu itu adalah pergi ke gereja misalnya, maka kita tidak pantas menggunakan kalimat tersebut. Sekalipun urfnya masyarakat itu sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat tersebut. Ya, karena apa? Jika masih ada kalimat yang lebih baik yang juga dipahami oleh masyarakat, ya, dengan bahasa yang lain, maka kita menggunakan bahasa yang paling sedikit risikonya, yang paling
paling aman. Tetapi jika itu hanya sekedar ucapan-ucapan yang tidak bermakna, hanya sekedar mengetahui hari bahwa ini, ya maka tidak mengapa secara hukum. Tetapi membiasakan diri dengan hal-hal yang ada di dalam sunnah, maka itu yang lebih utama. Semisal saya mengetahui bahwa hari ini adalah Januari, ya, kalau diteliti lebih dalam, Januari ini memiliki konotasi yang tidak baik bagi orang. Nah, tetapi kebiasaan masyarakat kita bilang, misalnya ini adalah Rajab, ini Rajab berapa itu ya? Bingung misalnya. Nah, maka kita bisa menyertakan dengan kalimat ini adalah Januari. Oleh karena itu kaum muslimin, sebenarnya yang paling baik adalah ketika dalam penulisan itu tulis tanggal Islaminya, bahwa ini Rajab, ini Ramadan, baru kemudian di bawahnya baru tulis ini adalah Januari dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu tentang masalah hal-hal yang dikenal masyarakat. Semisal Nabi ketika tahun lahirnya itu disebut dengan tahun gajah. Ya, uruf masyarakat itu tidak mengenal penanggalan sekian, hanya taunya ada peristiwa besar, ini tahun gajah, ini tahun ini. Tapi Nabi, para sejarawan dan para ulama menyebutkan penanggalan tersebut lahir pada tahun gajah, dan ini boleh-boleh saja, ya, selagi tidak mengandung ungkapan-ungkapan yang batil di dalam. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.